PSSI mengecam keras kericuhan yang terjadi usai laga Arema FC melawan Persebaya di Stadion Kanjuruhan Sabtu 1 Oktober 2022 malam. Dilaporkan dalam kerusuhan tersebut sebanyak 127 orang meninggal dunia dan ratusan orang lainnya terluka. Sekjen PSSI Yunus Nusi memastikan PSSI akan melakukan investigasi terkait kericuhan itu dan juga akan menunggu laporan resmi dari pengawas pertandingan serta kepolisian. Menurut Yunus, akan ada sanksi bagi tuan rumah yakni Arema FC dalam peristiwa tersebut, mulai dari tidak bisa menjadi tuan rumah hingga sanksi berupa denda. Namun demikian, Yunus melalui keterangan tertulisnya Minggu 2 Oktober 2022 menyampaikan pihaknya belum bisa menyimpulkan apa-apa terkait kejadian ini. Tim investigasi PSSI pun akan segera bertolak ke Malang untuk menyelidiki peristiwa tersebut lebih lanjut. Kerusuhan terjadi dalam laga Arema FC versus Persebaya Surabaya pada Sabtu 1 Oktober 2022 malam. Selain mengakibatkan adanya ratusan korban jiwa, Stadion Kanjuruhan yang menjadi tempat laga tersebut juga mengalami kerusakan. Arema FC mengalami kekalahan dari Persebaya Surabaya dalam laga pekan ke-11 Liga 1 2022-2023 di Stadion Kanjuruhan Sabtu 1 Oktober 2022. Para supporter turun ke lapangan dari tribun penonton dan kericuhan pun tidak terhindari. Beberapa supporter tampak menyalakan cerawat dan juga petasan. Tidak hanya itu, beberapa fasilitas stadion juga rusak akibat kericuhan itu. Sementara jajaran pengamanan pun terlihat kewalahan menghalau kericuhan tersebut. Kericuhan itu terjadi lantaran tim berjuluk Singo Edan mengalami kekalahan 2-3 dari Persebaya Surabaya. Para pemain Persebaya Surabaya pun langsung masuk ke dalam area ruangan pemain. Pertama, atas nama Ketua Umum Pengurus dan Federasi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia mengucapkan turut belasungkawa berduka cita yang amat dalam atas tragedi Kanjuruhan yang kita tahu bersama telah memakan banyak korban. Yang kedua, PSSI sangat menyesalkan atas kejadian ini dan tentu ini menjadi kejadian yang sangat luar biasa bagi kita semua khususnya federasi, dan kita bermohon dan berharap semoga tidak ada lagi hal-hal yang seperti ini di dunia sepak bola kita. Yang ketiga, kami sampaikan bahwa Ketua Umum PSSI beserta pengurus PT Liga Indonesia Baru atau LIB resmi menghentikan kompetisi Liga 1 2022-2023 selama 1 pekan akibat kericuhan di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Kericuhan itu terjadi tepat setelah pertandingan antara Arema FC versus Persebaya Surabaya Sabtu 1 Oktober 2022 malam. Duel panas bertajuk Derby Jawa Timur itu berakhir dengan skor 3-2 untuk kemenangan Persebaya selaku tim tamu. Selesai laga berakhir, ribuan supporter Arema FC yang kecewa langsung berhamburan masuk ke lapangan. Situasi menjadi tidak terkendali ketika pihak keamanan menembakkan gas air mata ke arah tribun penonton. Dalam berbagai laporan, kericuhan di Stadion Kanjuruhan mengakibatkan jatuhnya korban meninggal dunia. Hingga Minggu 2 Oktober 2022 pagi dilaporkan sebanyak 127 orang meninggal dunia. Sementara itu, ratusan orang lainnya dilaporkan terluka. Kapolda Jawa Timur Irjen Niko Afinta memastikan bahwa penembakan gas air mata terhadap oknum supporter Arema FC saat kerusuhan terjadi sudah dilakukan sesuai dengan prosedur. Hal itu sebagai upaya menghalau serangan oknum supporter yang merangsek turun ke lapangan dan berbuat anarkis. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Irjen Niko Afinta dalam konferensi pers di Mapolres Malang, Minggu 2 Oktober 2022 pagi mengatakan para supporter berlarian ke salah satu titik di pintu 12 Stadion Kanjuruhan. Saat terjadi penumpukan itulah banyak yang mengalami sesak napas. Namun Niko memastikan dari sekitar 42.288 supporter yang memenuhi tribun, tidak semuanya turun ke dalam lapangan. Hanya sebagian yang turun ke lapangan, yakni sekitar 3.000 supporter. Ia juga mengatakan seandainya supporter mematuhi aturan, peristiwa tersebut tidak akan terjadi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya 129 orang saudara-saudara kita dalam tragedi sepak bola di Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Saya telah meminta Menteri Kesehatan dan Gubernur Jawa Timur untuk memonitor khusus pelayanan medis bagi korban yang sedang dirawat di rumah sakit agar mendapatkan pelayanan terbaik. Saya juga telah perintahkan kepada Menpora, Kapolri, dan Ketua Umum PSSI untuk melakukan evaluasi menyeluruh tentang pelaksanaan pertandingan sepak bola dan juga prosedur pengamanan penyelenggaraannya. Khusus kepada Kapolri, saya minta melakukan investigasi dan mengusut tuntas kasus ini. Untuk itu, saya juga memerintahkan PSSI untuk menghentikan sementara Liga 1 sampai evaluasi dan perbaikan prosedur pengamanan dilakukan. Saya menyesalkan terjadinya tragedi ini, dan saya berharap ini adalah tragedi terakhir sepak bola di tanah air. Jangan sampai ada lagi tragedi kemanusiaan seperti ini di masa yang akan datang. Sportivitas, rasa kemanusiaan, dan rasa persaudaraan bangsa Indonesia harus terus kita jaga bersama. Status Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 bisa ditinjau ulang oleh Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA. Hal ini imbas adanya kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan pasca pertandingan Arema FC versus Persebaya Surabaya dalam laga bertajuk Derby Jawa Timur pada Sabtu 1 Oktober 2022. Diketahui pada laga lanjutan Liga 1 musim ini, Arema kalah dengan skor 2-3. Kekalahan tersebut diketahui memantik emosi supporter tuan rumah. Adapun Aremania langsung turun ke lapangan dari tribun penonton. Alhasil mereka bentrok dengan petugas keamanan dan sembari melakukan perusakan di dalam stadion yang membuat kondisi menjadi tidak kondusif. Melihat tragedi berdarah ini, pengamat sepak bola tanah air Akmal Marhali menilai bisa jadi FIFA bakal meninjau ulang kembali kelayakan Indonesia untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Sebanyak 127 orang tewas dalam kerusuhan supporter yang pecah seusai pertandingan Derby Jawa Timur Arema FC versus Persebaya Surabaya. Tepatnya di Stadion Kanjuruhan di Kabupaten Malang, Jawa Timur pada Sabtu 1 Oktober 2022 malam. Kericuhan terjadi setelah para supporter turun ke lapangan karena tidak terima atas kekalahan tim Singoedan dalam menjamu Persebaya Surabaya dengan skor 2-3. Mereka tampak tidak terima dan merangsek turun ke lapangan meloncati pagar. Jajaran pengamanan pun terlihat kewalahan menghalau kericuhan tersebut. Puncaknya pihak keamanan menembakkan gas air mata ke kerumunan supporter tersebut. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Niko Afinta dalam konferensi pers di Malang pada Minggu 2 Oktober 2022 mengatakan dalam kejadian tersebut telah meninggal 127 orang, 2 diantaranya anggota Polri. Niko mengatakan ada 34 orang yang meninggal dunia di stadion dan yang lainnya meninggal dunia di rumah sakit.
Dunia sepak bola tanah air tengah berduka. Diketahui kericuhan terjadi di Stadion Kanjuruhan setelah laga Arema FC versus Persebaya Surabaya selesai. Adapun laga Arema versus Persebaya yang berlangsung di Stadion Kanjuruhan pada Sabtu 2 Oktober 2022 malam waktu Indonesia Barat berakhir dengan skor 2-3. Adapun kekalahan skuad Singoedan di kandang mereka memantik emosi supporter Arema. Para pemain lantas berlari menuju ruang ganti setelah wasit meniup peluit panjang mereka. Para pemain Arema dan Persebaya tak sempat berbagi salam untuk penghormatan setelah pertandingan, sebab supporter beranjak ke lapangan secara sporadis. Adapun pihak keamanan langsung mengamankan para pemain. Supporter yang turun ke lapangan berlari menuju ruang ganti untuk mengejar pemain. Diketahui beberapa dari mereka juga melempari dengan benda-benda tumpul. Siap.